Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Fadilah, NPM 2050276 dari kelas B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari koperasi. Nah, sebelum kita mengetahui tujuan dari koperasi itu, sebenarnya apa sih koperasi itu? Koperasi lahir di Indonesia pada abad ke-20 dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Koperasi berkembang menjadi organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun koperasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arif Subiantoro. Koperasi berasal dari kata ko dan operation. Ko berarti bersama dan operation berarti kegiatan atau pekerjaan. Dari dua kata tersebut, pengertian dasarnya menjadi bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama secara demokratis, terbuka, dan sukarela. Selanjutnya menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus kegerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, dapat disimpulkan dari beberapa pandangan ahli tersebut bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Nah, dari pengertian di atas, kita sudah mendengar beberapa singgungan tentang prinsip-prinsip koperasi. Sebenarnya apa saja sih prinsip-prinsip dari koperasi itu? Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa prinsip dari koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, siapapun bisa masuk menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan jika sudah masuk menjadi anggota koperasi, anggota harus mengikuti peraturan yang ada yang telah dibuat bersama, mulai dari sistem koperasi, modal pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Artinya, semua yang kita laksanakan atau kita lakukan dalam pengoperasian koperasi itu harus dirundingkan terlebih dahulu oleh setiap anggotanya supaya memikirkan usulan yang terbaik untuk semua anggota koperasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, di mana SHU yang didapat dari koperasi dibagi rata kepada anggota koperasi. Dengan ini, koperasi benar-benar berlandaskan asas kepercayaan, kekeluargaan, dan keadilan. Bagi rata di sini bukan berarti semuanya dibagi rata gitu, tetapi kembali lagi kepada besarnya jasa usaha dari setiap masing-masing anggota itu. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa atau upah yang dimaksudkan tersebut tidak besar dikarenakan modal dari koperasi itu tidak besar. Nah, di sini berarti jika kita memberikan modal kepada koperasi itu sedikit, otomatis balas jasa atau upah yang kita dapat pun sedikit. Sebaliknya, jika kita memberikan modal kepada koperasi itu besar, otomatis jasa atau balas jasa atau upah yang kita dapatkan itu bisa lebih besar.
Yang kelima, kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah koperasi mengutamakan kemandirian dari anggotanya untuk membangun dan mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, menurut ayat 2 dalam pengembangan koperasi dapat melaksanakan prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pengkoperasian. Koperasi mendidik kita untuk mandiri, mengembangkan potensi diri, mendidik kita untuk mengerti, dan mengutamakan asas kekeluargaan. Yang kedua, kerjasama antar koperasi. Kerjasama itu sangat diperlukan, entah itu dalam suatu koperasi atau antar koperasi. Dimanfaatkan untuk potensi diri masing-masing koperasi itu atau potensi individu yang ada di dalam koperasi tersebut. Nah, setelah tadi kita memaparkan mulai dari apa itu koperasi, pengertian koperasi, dan juga prinsip-prinsip koperasi, sekarang kita lanjut ke tujuan dari koperasi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari koperasi itu? Tujuan dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat diuraikan bahwa yang pertama, koperasi menyejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam membangun tatanan perekonomian negara. Yang ketiga, memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat di bidang ekonomi. Yang keempat, membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, adapun tujuan utama dari koperasi yaitu senantiasa menitik beratkan pada kepentingan anggotanya. Nah, selain itu, koperasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pengurus koperasi semata, tetapi adapun tujuan dari koperasi untuk anggotanya yaitu ketika anggotanya sebagai produsen, yaitu tujuannya untuk menimbulkan suatu keinginan untuk menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih tinggi. Nah, yang kedua, untuk konsumen, jika kita sebagai konsumen, tujuannya adalah untuk menimbulkan suatu keinginan untuk memperoleh barang berkualitas baik dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, untuk usaha kecil, nah, tujuan koperasi adalah untuk memperoleh modal usaha yang ringan dengan mengadakan suatu bentuk usaha bersama. Nah, jadi dapat disimpulkan dari usaha kecil ini, kita dapat memperoleh modal yang kecil karena istilahnya kita mengadakan patungan gitu dari anggotanya supaya membuat satu usaha bersama yang nantinya dijual pada masyarakat umum. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang apa itu koperasi dan apa itu tujuan dari koperasi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.